Para wali itu bukan hanya dalam satu level, tidak dalam satu tingkat yang sama, tapi ada tingkat-tingkatan, istilahnya eskalasi para wali. Eskalasi atau tingkat-tingkatan para wali itu diukur fi wara'ihi, zuhdihi, wa taqarrubihi ilallah. Wirainya, zuhudnya, dan taqarrubnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang tertinggi disebut waliyul aqtab, wali kutub. Wali kutub itu wali tingkatan tertinggi. Sak dunyo dalam satu zaman hanya satu. Selama wali kutub ini masih hidup, Allah tidak akan mengangkat wali kutub yang lain. Setelah wali kutub itu wafat, Allah mengangkat wali kutub lagi. Kayak Imam Zainal Abidin, Sayyid Muhammad Al-Baqir, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mereka beliau-beliau itu tidak satu zaman, tidak satu masa. Tingkat di bawahnya namanya waliyul a'immah. Kalau waliyul a'immah itu sak donya dalam satu masa jumlahnya selalu dua. Wafat satu, Allah segera mengangkat satu lagi, waliyul a'immah. Di bawahnya lagi ada waliyul autad. Waliyul autad itu dalam satu masa sak donya jumlahnya selalu 4. Kemudian di bawahnya ada waliyun nuqaba, jumlahnya selalu 7 dalam satu masa, sak donya jumlahnya itu. Di bawahnya lagi ada namanya waliyun nujaba, itu jumlahnya selalu 12. Di bawah itu ada waliyul abdal yang jumlahnya selalu 40. Kalau para wali itu ukurannya dari wirai, zuhudnya, dan takorubnya kepada Allah, sedangkan tabaqatil ulama, eskalasi para ulama itu tidak diukur fi wara'ihi wa zuhdi wa taqarrubi ilallah, tapi diukur fi mautihi. Eskalasi para ulama itu diukur dari kematiannya. Makanya kalau kita membaca karya sebuah kitab, pasti nanti di situ akan dicantumkan pengarangnya siapa dan disebutkan al-mutawaffa, tahun wafatnya. Kayak contoh kitab Fathul Mu'in, itu pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Malibari itu India bagian barat. Itu nanti akan ditulis pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Mutawaffa, tahun wafatnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Mutawaffa, Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Mutawaffa, Jalaluddin As-Suyuti Al-Mutawaffa, pasti Jalaluddin Al-Mahalli Al-Mutawaffa. Yang disebut adalah tahun kematiannya. Jadi kalau ada kitab di situ kok dituliskan pengarang terus Al-Maulid, itu percetakan yang ngawur namanya. Karena eskalasi para ulama itu memang diukur dari kematiannya. Mana ulama yang wafat lebih dulu itu dianggap lebih maju, lebih utama, dan lebih keren. Sering saya sampaikan di mana-mana sebagai gambaran. Ada dua tokoh besar ulama yang dua-duanya ini keluar dari pakem. Karena kalau ulama itu ada pakem, adik-adik. Jika beliau namanya Ahmad, itu menurut pakem mendapatkan alam laqab atau mendapatkan titel Syihabuddin. Ahmad siapapun itu titelnya Syihabuddin, selalu begitu pakemnya. Kalau namanya Muhammad sesuai pakem itu titelnya selalu Syamsuddin. Dua ulama ini keluar dari pakem. Yang satu namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, pengarang kitab Ghayatul Ikhtisar atau yang terkenal dengan sebutan takrib. Kitabnya tipis tapi luar biasa. Beliau namanya Ahmad tapi titelnya bukan Syihabuddin, beliau diberi titel Syihabul Millah. Satunya namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau namanya Muhammad, harusnya kalau sesuai pakem titelnya Syamsuddin, tapi beliau titelnya Hujjatul Islam. Dua ulama ini sama-sama hebat. Ini saya akan ceritakan eskalasinya ya. Imam Abi Syuja, pengarang takrib, lahir tahun 1047 Hijriah. Beliau wafat tahun 1197 Hijriah. Jadi usianya 150 tahun. Panjang banget usianya. Sementara Imam Ghazali lahir di tahun 1060 Hijriah, wafatnya pada tahun 1111 Hijriah dalam usia 51 tahun. Dua ulama ini menangi dalam satu zaman.
Imam Abi Syuja lahir duluan tapi wafatnya belakangan karena usia beliau sampai 150 tahun. Imam Ghazali lahir belakangan, wafatnya duluan, usianya cuma 51 tahun. Setelah Imam Ghazali wafat, Imam Abu Syuja itu masih hidup 86 tahun. Para ulama ketika menentukan ayyuhuma aqdam baina Abi Syuja wal Ghazali, mana yang lebih utama, mana yang lebih keren antara Imam Abi Syuja dan Imam Ghazali, para ulama menyatakan Ghazali aqdam, Imam Ghazali yang lebih keren. Kenapa? Karena mati lebih dulu. Dua-duanya sama-sama hebat. Kalau dari sisi karya keilmuan, Imam Ghazali menang. Kitab karya Imam Ghazali itu luar biasa, sampai nggak ada ulama yang bisa menandingi Imam Ghazali ketika meringkes kitab karangannya Imam Haromen. Imam Haromen itu punya kitab yang misalnya ditumpuk itu dari sini sampai tembus plafon situ, saking tebelnya kitabnya. Itu diringkes sama Imam Ghazali jadi 3 kitab, Al-Wajiz, Al-Wasid, dan Al-Basid. Tapi kalau dari segi riyadhah menang Imam Abu Syuja. Dari tingkat riyadhahnya Imam Abu Syuja lebih hebat.